Shalom, shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap bergerak, bekerja, bertindak, bahkan minimal kita akan berbicara selama kita masih hidup. Haleluya. Sebelum saya mau membacakan sabda kebenaran firman Tuhan Allah pada saat ini, izinkan saya menyapa ketiga pribadi, melakukan penghormatan kepada ketiga pribadi yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah casing pribadi yang rendah hati, manusia yang terekselen di akhir zaman ini. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Dialah Alfa dan Omega, yang memakai wadah tubuh casing Pangeran Ilahi, yaitu Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona, dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani, yang juga merupakan wanita yang tertulis di dalam Wahyu 12, yaitu perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan memakai satu mahkota dari ke-12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan bacakan sabda kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 10 ayat 6 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya Raja bangsa-bangsa, sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Di dalam firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan Allah adalah yang benar, yang hidup, dan Raja yang kekal. Dia adalah Allah yang hidup, yang benar, yang kekal. Artinya Dia Allah yang sejak zaman dahulu yang menjadikan manusia, menciptakan segala sesuatu, baik langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, adalah Allah yang hidup. Bahkan sampai saat ini pun, sampai detik ini, dan sampai kapanpun, Dia adalah Allah yang hidup, dan Dia hidup kekal untuk selamanya. Jadi oleh sebab itu, karena Dia adalah Allah yang hidup, maka persis seperti yang saya katakan, selama kita hidup, kita akan bergerak, kita akan bertindak, kita akan menunjukkan bakat talenta kita kepada dunia, kemampuan kita, bahkan minimal paling tidak kita berbicara. Demikian juga Allah kita adalah Allah yang hidup, yang kekal. Berarti dalam firman ini dapat kita simpulkan, Dia bukan hanya Allah yang dapat menyatakan kuasanya,
pada zaman dahulu kala kepada para nabi sebelumnya. Tetapi dia juga Allah yang juga dapat menyatakan kuasanya pada 2000 tahun yang lalu dengan menyatakan dirinya ke tengah-tengah dunia, memakai tubuh, datang ke tengah-tengah dunia memakai tubuh manusia dengan nama Yesus Kristus dan melakukan programnya, proyeknya, rencananya, kehendak Allah Bapa untuk melakukan penebusan dosa atas manusia, termasuk saya dan saudara-saudariku yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan karena dia adalah hidup dan dia hidup kekal untuk selamanya, dia juga bukan hanya menyatakan kuasa dan kehendaknya, proyeknya, pekerjaannya, firman-Nya tidak hanya berhenti sampai ketika Yesus naik ke surga, tetapi bahkan sampai saat ini pun dia adalah Allah yang hidup, yang akan tetap menyatakan kuasanya, pekerjaannya. Jangan berpikir bahwa hanya sampai berhenti sampai ketika Yesus naik ke surga dan selanjutnya dia tidak akan bertindak dan bekerja. Dia akan menyatakan kuasanya dengan berbagai cara. Jika pada zaman dahulu dia menyampaikan kuasanya melalui para nabi-nabi sebelumnya, dan 2000 tahun yang lalu dia menyatakan kuasanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, memakai tubuh manusia. Dan di akhir zaman ini, why not, dia juga akan menyatakan pekerjaannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa Allah kita itu tidak terbatas. Dia akan tetap menyatakan isi hatinya. Dia akan tetap berfirman. Dia akan tetap menyatakan pekerjaannya, rencananya, proyeknya. Melalui siapa? Melalui tentu penggenapan firman-Nya, yaitu manusia. Dia akan turun kembali di dalam Kisah Para Rasul dengan cara yang sama, berarti akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dan dia juga akan menyatakan isi hatinya, firman-Nya kepada setiap orang-orang yang dikehendakinya. Terserah Tuhan mau nyatakan kepada siapa. 2000 tahun yang lalu dia memakai seorang anak tukang kayu. Dan bila di akhir zaman ini dia mau memakai jadi seorang anak nelayan, kita tidak bisa batasi Bapak Ibu. Karena dia adalah Allah yang hidup. Jangan bertolak ukur, berpangku kepada di mana ada tertulis nama Aditya Nugrahanto. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, tidak ada tertulis. Tetapi dia adalah Allah yang hidup. Dia berkehendak mau memakai siapapun, melalui siapapun. Masa kita hanya tetap terfokus dengan apa yang tertulis? Bukankah di dalam firman Yohanes dikatakan, jikalau dituliskan segala perbuatan Tuhan dan rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia sampai zaman ini, sampai di akhir zaman ini, maka tidak akan memuat. Jadi dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah yang hidup. Bahkan sampai saat ini dia akan menyatakan kuasanya, baik kepada saudara, kepada saya, kepada setiap orang yang memiliki kerendahan hati dan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan melakukan kehendaknya, rencana Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga akan menyatakan kepada saudara-saudariku, kepada siapa dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, memakai tubuh wadah siapa. Maka oleh sebab itu, buka hati kita, rendahkanlah hati kita, kasihilah Tuhan Allah, lakukanlah setiap kehendak rencananya, maka mintalah kepada dia. Maka dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang hidup, menyatakan isi hatinya, kehendak rencananya, proyeknya, programnya, bahkan firman-Nya, baik kepada saudara maupun kepada saya dengan di akhir zaman ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bekerja selama kita masih hidup, dan mari jadi tim suksesnya pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Shalom.